Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang gadis cantik berusia 18 tahun, dibalut kain lusuh, dipaksa berjalan tanpa alas kaki di tengah rimba pekat. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena dikhianati oleh darahnya sendiri. Ia bukan pencuri, bukan pembunuh. Ia hanya anak dari dua orang tua yang saling membenci, dan kini ia dihukum karena cinta mereka yang gagal. Malam itu, 4 prajurit berzirah hitam menarik lengannya dan melemparkannya ke dalam hutan terlarang, tempat roh-roh buas mengintai dan bisikan kutukan menanti. Tak ada pelukan, tak ada perpisahan. Hanya sunyi dan luka yang tak bisa diteriakkan. Siapa sangka, di ujung kehancurannya, harimau putih legendaris justru merengkuhnya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin malam berembus dari arah timur, membawa kabut dingin yang menyelimuti seluruh pelataran Istana Rasa Negara. Langit menggantung kelabu, seolah ikut menahan napas melihat tragedi yang sebentar lagi akan terjadi. Di ruang utama istana, lampu-lampu minyak berkedip redup, memantulkan bayangan sayu di dinding marmer putih. Di tengah ruangan, duduk seorang gadis muda mengenakan pakaian pengantin berwarna merah marun. Wajahnya cantik namun pucat. Matanya sembab, rambut panjangnya tergerai berantakan. Ia adalah Aurelia, putri satu-satunya dari pernikahan Prabu Jayanegara dan Permaisuri Malyani. Hari ini bukan hari pesta, melainkan hari pengasingan. Pintu utama terbuka keras. 4 prajurit bersenjata masuk tergesa, diikuti oleh wanita licik bernama Ratna Rukmi, selir yang selama ini haus kuasa. Dengan suara tajam, ia menunjuk Aurelia, lalu berkata lantang, "Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga istana. Kau bukan putri. Kau hanyalah noda dalam sejarah." Aurelia menatap Ratna Rukmi dengan mata membara, tapi ia tak membantah. Ia tahu semua sudah diatur. Fitnah telah menyebar lebih cepat dari kebenaran. Ia dituduh anak haram, dikatakan bukan darah raja. Bahkan ayahnya, Prabu Jayanegara, hanya berdiri membisu di balik tirai. Tak sekalipun menoleh atau membela. "Jika memang aku dianggap aib," suara Aurelia gemetar namun tegas, "biarkan aku pergi bersama ibuku." Ratna Rukmi tertawa sinis. "Ibumu sudah dikurung di paviliun. Dan kau akan dikirim ke hutan angkara murka malam ini juga. Tempatmu bukan di istana, tapi di antara roh-roh terkutuk." Detik itu juga, Aurelia diseret keluar ruangan. Gaun pengantinnya terseret di lantai batu. Debu dan luka menempel di kulitnya. Rakyat istana hanya diam, tak seorang pun berani menolong. Bahkan dayang-dayang yang dulu membantunya merias, kini memalingkan wajah seolah ia makhluk kotor. Di halaman belakang, sebuah kereta kayu tanpa lampu sudah menunggu. Aurelia dimasukkan ke dalam keranjang besar berisi jerami. Tubuhnya gemetar. Angin malam menembus kain tipis yang menempel di kulitnya. Tak ada pelukan. Tak ada pelindung. Hanya sunyi yang mengiris perlahan. Kereta berjalan menembus malam. 2 prajurit mengawal tanpa bicara. Mereka menuju timur. Ke tempat di mana tidak ada manusia yang berani melintasi. Hutan angkara murka. Hutan yang diyakini dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh mata biasa. Tempat orang-orang buangan menghilang tanpa jejak. Setelah berjam-jam perjalanan,
Roda kereta berhenti di bawah pohon beringin tua yang akarnya mencuat seperti tangan-tangan raksasa. Salah satu prajurit membuka pintu keranjang. Gadis itu masih diam. Matanya menatap langit malam yang penuh bintang. "Maafkan kami, Nona," bisik salah satu prajurit sambil menggigit bibir. "Kami hanya menjalankan perintah." Tanpa banyak bicara, mereka meletakkan Aurelia di tanah, menutup tubuhnya dengan kain tipis, lalu segera pergi. Suara tapak kuda menjauh. Kini yang tersisa hanya daun-daun gemetar dan suara malam yang menyanyikan duka. Aurelia menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya mulai dingin. Namun matanya tetap terbuka. Ia tak menangis. Tak juga berteriak. Hanya menggumam pelan, "Jika memang ini takdirku, aku akan bertahan." Tapi siapa sangka, justru saat dunia meninggalkannya, sesuatu dari alam yang lebih tua dari manusia mulai bangkit. Dari balik kabut tipis, langkah pelan terdengar. Semak-semak bergerak, ranting-ranting menepi. Dan muncullah sesosok besar putih berkilau. Seekor harimau. Matanya biru sejuk, bulunya bercahaya di bawah sinar bulan. Makhluk itu bukan hewan biasa. Bukan predator. Bukan bayangan. Ia adalah Siwa. Penjaga hutan angkara murka. Dan malam itu, dunia yang pernah membuang Aurelia, menyerahkan nasibnya pada makhluk yang dipercaya hanya hidup dalam legenda. Malam belum selesai menurunkan gelapnya ketika kabut mulai menebal di antara pepohonan hutan angkara murka. Langit tak lagi menunjukkan bintang, seakan menyembunyikan segalanya dari mata dunia. Tapi di balik kesunyian dan rasa dingin yang membekukan, langkah pelan harimau putih itu terus mendekat. Suaranya nyaris tak terdengar, namun getarannya menyentuh akar-akar tanah. Aurelia masih terbaring diam. Tubuhnya kaku oleh rasa takut dan dingin, namun matanya tetap terbuka. Ia tahu ia tidak sendiri. Napasnya tercekat saat bayangan besar menghampirinya. Mata biru itu menatapnya, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang anehnya membuat jantungnya melambat. Harimau itu menunduk, mencium dahi gadis itu, dan mengembuskan napas pelan. "Anak manusia," suara itu terdengar bukan dari mulut, tapi dari dalam kesadaran. Lembut, namun dalam. "Mengapa dunia menolakmu?" Aurelia terisak pelan, tapi tak ada air mata yang keluar. Ia tidak mengerti apakah dirinya bermimpi, atau sedang mengalami akhir dari kehidupannya. Tapi yang ia tahu, ia merasa lebih aman di dekat makhluk buas ini, daripada saat berada dalam pelukan istana. Siwa mendekat lebih erat. Ia menjilati luka di lengan Aurelia dengan lidahnya yang hangat, lalu mengangkat tubuh lemah gadis itu dengan giginya, hati-hati, seolah membawa sesuatu yang rapuh. Keranjang jerami dibiarkan terbengkalai. Dan dari bawah akar-akar beringin tua, Siwa melangkah masuk ke dalam belantara yang tak pernah terjamah manusia. Mereka berjalan dalam hening. Kabut menyelimuti jalan. Angin berhenti. Bahkan burung malam enggan bersuara. Siwa tahu, malam ini bukan malam biasa. Roh-roh penjaga hutan tengah mengawasi, menilai. Tapi mereka tidak menghalangi. Sebab mereka tahu, gadis ini membawa sesuatu yang telah lama hilang, cahaya yang tertutup oleh lumpur fitnah dan luka. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gua tersembunyi. Di dalamnya, cahaya lembut menyala dari lumut-lumut yang menempel di dinding batu. Air mengalir dari celah tanah, membentuk sungai kecil yang jernih. Bunga liar tumbuh liar, namun teratur. Dan di tengah ruangan alami itu, Siwa meletakkan Aurelia di atas hamparan dedaunan yang kering dan hangat. "Beristirahatlah," gumam Siwa dengan suara gaibnya,
kau kini berada di tempat yang tidak lagi memandang darah, gelar, atau kuasa. Di sini, kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak ia dilempar dari istana, Aurelia tertidur tanpa rasa takut. Fajar menyapa hutan dengan cahaya samar yang menembus sela-sela kanopi pohon raksasa. Burung-burung putih beterbangan perlahan, menciptakan suasana magis yang tak terlukiskan. Siwa duduk di pintu gua, matanya menatap langit. Ia tahu, kedatangan gadis ini bukan kebetulan. Dunia manusia sedang mendekati masa tergelapnya. Dan anak ini mungkin adalah jawaban yang dikirim alam sebelum semuanya runtuh. Di dalam gua, Aurelia membuka matanya perlahan. Rasa lelah masih menggantung di tubuhnya, tapi ada kehangatan yang ia rasakan, bukan dari selimut atau pelukan, tapi dari udara di sekitarnya. Ia mendengar suara aliran air. Aroma bunga liar memenuhi hidungnya. Ia mengangkat tubuhnya, lalu menatap sekeliling. Ia tidak sedang bermimpi. Tempat itu nyata. Dan harimau putih itu masih duduk di luar sana, menunggunya. Aurelia berdiri pelan, lalu melangkah keluar gua. Siwa menoleh dan mengangguk pelan. Aku hidup, suara Aurelia parau. Kau hidup, jawab Siwa, dan kau belum selesai. Siapa kau sebenarnya? Tanya Aurelia. Aku adalah penjaga, jawab Siwa, sekaligus saksi. Aku telah melihat banyak anak manusia datang dan pergi. Beberapa membawa kehancuran. Tapi sebagian kecil membawa harapan. Aku bukan siapa-siapa, ucap Aurelia lirih. Aku hanya anak yang dibuang. Siwa menatapnya dalam. Dan justru karena itu, kau mungkin adalah cahaya yang telah lama ditunggu. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan namun penuh makna. Siwa mengajari Aurelia berbicara dengan angin, mendengarkan desir akar, dan membaca langit malam. Ia menunjukkan padanya pohon-pohon tua yang menyimpan rahasia ribuan tahun. Dan di malam-malam tertentu, Siwa menceritakan kisah-kisah lama, tentang kerajaan tua yang runtuh karena keserakahan, tentang roh-roh penjaga bumi, dan tentang ramalan kuno tentang seorang anak perempuan yang lahir dari kehancuran namun membawa keseimbangan. Aurelia mendengarkan semuanya dengan mata membara. Ia mulai mengerti bahwa dirinya bukan hanya korban, tapi juga bagian dari rencana besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, Aurelia terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya, Putri Maliani, duduk di dalam ruangan gelap, menulis sesuatu di atas kain putih. Wajah ibunya terlihat tua, lelah, tapi masih setia menatap ke arah timur, ke arah hutan. "Aulah," bisik Aurelia saat ia membuka mata. Ibu masih hidup. Ia berlari keluar gua. Siwa sedang duduk di atas batu besar, menatap bulan. "Aku melihat ibu," ucapnya. Siwa mengangguk. Ikatan antara ibu dan anak tidak bisa diputus, bahkan oleh waktu atau kematian. Dan jika kau merasa panggilan itu, maka dia juga merasakannya. Aurelia menunduk. "Aku ingin kembali. Aku ingin melihatnya." Siwa menatap langit. "Kau boleh kembali. Tapi jangan membawa dendam. Karena dunia manusia lebih beracun dari hutan ini. Mereka akan mencoba memadamkan cahayamu. Dan hanya jika kau benar-benar tahu siapa dirimu, kau bisa bertahan." Aurelia mengangguk. Hatinya mulai menyala dengan tekad yang ia sendiri belum pahami. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Siwa memanggil roh-roh leluhur hutan untuk berkumpul di bawah cahaya bulan. Mereka datang dalam bentuk kabut, hewan,
cahaya, bahkan suara. Semua mengelilingi gadis muda itu. "Perkenalkan," kata Siwa, "ini adalah Aurelia. Anak yang dibuang, dan mungkin penjaga terang yang akan datang. Robohkan semua batas. Dan izinkan alam memilih." Dan sejak malam itu, hutan angkara murka tidak lagi sama. Sejak malam pertemuan dengan roh-roh leluhur, aura di dalam hutan angkara murka berubah. Cahaya bulan tampak lebih terang, sungai yang sebelumnya tenang mulai berkilau keperakan, dan pohon-pohon tua mengeluarkan aroma wangi yang membuat dada terasa hangat. Tak ada manusia lain yang bisa menyaksikan semua ini, kecuali seorang gadis bernama Aurelia. Aurelia kini telah tinggal di hutan selama 2 bulan. Tubuhnya menguat, pikirannya tajam, dan jiwanya lebih kokoh dari baja. Tiap fajar ia menimba air di sungai suci dan menyiram tanaman obat yang tumbuh di sekitar gua. Setiap malam ia duduk bersama Siwa, mendengarkan kisah-kisah kuno yang mengajarkan kebijaksanaan tentang dunia yang sebenarnya. Namun meskipun hari-harinya damai, luka masa lalu tak benar-benar hilang. Setiap kali Aurelia memandang langit ke arah barat, hatinya dihantam bayangan istana yang pernah ia huni. Kenangan tentang sang ibu, Putri Malyani, yang tak sempat ia peluk, selalu hadir dalam sunyi. Ia tahu bahwa suatu saat nanti, ia harus kembali. Bukan untuk menuntut balas, tapi untuk menuntaskan takdirnya. Suatu siang, ketika Aurelia tengah mengumpulkan bunga liar di tepi tebing, seekor burung hitam besar melintas di langit dan menjatuhkan sehelai kain putih ke hadapannya. Kain itu terbang melingkar sebelum perlahan mendarat tepat di tangannya. Dengan jantung berdebar, Aurelia membuka lipatannya. Di dalamnya tergambar sulaman rumit berbentuk bintang 8, simbol kerajaan rasa negara, disertai garis benang merah yang terurai ke bawah, membentuk tulisan halus. "Anakku, aku tahu kau masih hidup. Semesta telah memberitahu lewat mimpi-mimpi panjang. Maafkan aku, karena tak bisa menyelamatkanmu saat dunia menghakimimu. Jika kau melihat ini, ketahuilah aku sedang dikurung dalam ruang rahasia bawah tanah. Dan waktu kita mungkin tak lama lagi." Tangan Aurelia bergetar saat membaca kalimat terakhir. Temui penjaga jembatan tua di balik lembah barat. Ia tahu jalur masuk ke bawah tanah istana. Tapi berhati-hatilah, karena pengkhianat telah menyebar racunnya ke seluruh kerajaan. Aurelia menggenggam kain itu erat-erat. Wajahnya menegang. Hatinya membuncah dengan tekad yang tak bisa dibendung. Ia menatap ke arah Siwa yang kini berdiri di belakangnya, seolah sudah tahu segalanya. "Aku harus ke sana," ujar Aurelia pelan. "Aku tahu," jawab Siwa, "dan kau tidak akan pergi sendiri." Perjalanan menuju lembah barat tidak mudah. Aurelia harus melewati tanah berlumpur, bukit terjal, dan rawa yang penuh dengan kabut hitam. Namun dengan Siwa di sisinya, tak satu pun makhluk buas berani mendekat. Setiap kali mereka berpapasan dengan penjaga alam, ular raksasa, burung elang putih, atau rusa bertanduk emas, semua memberikan jalan. Seolah mereka tahu, gadis ini membawa misi yang lebih besar dari dendam pribadi. Setelah 2 hari perjalanan, mereka tiba di sebuah dataran yang dipenuhi batu-batu besar. Di tengahnya mengalir sungai tua dengan jembatan kayu tua yang hampir roboh. Jembatan itu tak lagi digunakan manusia, sebab dipercaya dihuni makhluk-makhluk gaib yang memburu siapapun yang berniat jahat. Aurelia menatap jembatan itu dengan napas memburu. "Disinilah," ucapnya. Siwa mendekat, lalu menyentuh tanah dengan cakarnya. Getaran pelan terasa, dan perlahan dari balik kabut muncul sosok lelaki tua mengenakan jubah hitam dengan sulaman emas. Rambutnya putih semua, matanya seperti kaca berembun,
namun aura di sekelilingnya begitu kuat. "Kau gadis itu," katanya. Aurelia mengangguk. "Aku datang untuk ibuku." Lelaki tua itu berjalan perlahan ke arah jembatan. "Ikuti aku. Tapi ketahuilah, apa yang akan kau temui nanti tidak hanya akan mengguncang hatimu, tapi juga membalikkan kebenaran yang selama ini kau yakini." Mereka melintasi jembatan satu persatu. Jembatan itu berderit, namun tak roboh. Suara air di bawah seperti bisikan-bisikan orang mati, namun Aurelia tetap melangkah. Dan ketika mereka mencapai sisi lain, dunia berubah. Di sana, terdapat gua besar yang tersembunyi di balik air terjun. Di dalamnya, cahaya merah menyala dari celah batu. Udara di sana lembab dan panas, seakan bumi sedang bernapas dari luka dalam. Di ujung gua itu, terdapat pintu batu yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Lelaki tua itu menempelkan telapak tangannya, dan batu itu membuka perlahan. Dari balik pintu, aroma lembab dan suara rantai menggema. "Masuklah," katanya pelan. Ibu Mu menunggu. Aurelia melangkah masuk. Ruangan itu gelap, namun di tengahnya terdapat obor kecil yang menyala. Di bawahnya, duduk seorang wanita mengenakan pakaian lusuh, tangan dan kakinya dirantai. Rambutnya kusut, tapi sorot matanya masih sama, mata seorang ratu yang telah melewati badai. "Ibu." Suara Aurelia pecah. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya membelalak. Dan dalam hitungan detik, ia menangis. Bukan tangisan lemah, tapi tangisan rindu yang ditahan selama bertahun-tahun. "Aurelia, anakku, Allah masih menyelamatkanmu." Aurelia berlutut di hadapannya, menggenggam tangan ibunya. Air mata mereka jatuh bersamaan. "Aku di sini, Bu, aku hidup." Permaisuri Malyani menggigil, "Dunia luar tak tahu, semua yang terjadi padamu adalah rencana Ratna Rukmi. Ia ingin tahta. Dan untuk itu, ia harus menghancurkan darah sah kerajaan." Aurelia menggertakkan giginya. "Dan ayah?" "Dia dibutakan oleh Ratna. Ia percaya fitnah bahwa aku berselingkuh. Tapi sebenarnya, akulah yang membawa garis darah utama. Dan kau adalah pewaris yang sah." Aurelia terdiam. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena api di dalam dadanya mulai menyala semakin besar. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aurelia menyadari bahwa darah yang ditolak justru adalah darah yang paling murni. Langit mendung menggantung di atas istana rasa negara. Angin berembus membawa hawa asing, seakan merasakan sesuatu yang tak beres di dalam tembok megah yang dulu menjadi simbol keadilan. Istana itu kini sunyi. Tak ada suara tertawa anak-anak bangsawan, tak ada iringan musik kecapi dari pelataran, hanya dentingan logam dan langkah para pengawal yang dingin seperti batu. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Aurelia masih berlutut di hadapan ibunya yang dirantai. Napasnya tak teratur. Jantungnya berdebar keras, seperti hendak meledak dari dada. Kebenaran yang ia dengar dari Permaisuri Malyani terlalu besar untuk ditampung dalam dada yang telah lama remuk oleh pengkhianatan. "Kau harus pergi dari sini," bisik ibunya. "Ratna Rukmi telah mencium gerak-gerik para penjaga lama. Jika ia tahu kau hidup, dia akan mengirim pembunuh ke hutan." Aurelia menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Tidak. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan mengambil kembali apa yang telah dirampas darimu. Dari kita. Tahta bukan segalanya, anakku," ujar Malyani lemah.
Tapi keadilan adalah warisan yang harus kau perjuangkan. Dan aku akan menegakkannya, Bu, jawab Aurelia pelan, tapi penuh keyakinan. Dari balik pintu batu yang setengah tertutup, Siwa mengintai dalam diam. Matanya yang biru berkilat dalam gelap. Harimau putih itu tahu, waktunya telah dekat. Dan jika dunia manusia tak lagi mampu menjaga keseimbangan, maka penjaga-penjaga hutan akan turun tangan sendiri. Kembali ke istana utama, Ratna Rukmi duduk di singgasananya. Wajahnya tetap anggun seperti dulu, namun sorot matanya lebih tajam dari belati. Di sekelilingnya berdiri para pejabat baru, mereka yang naik pangkat karena menyembah bukan karena layak. Seorang utusan datang tergesa. Putri, ada kabar aneh dari hutan angkara. Burung-burung tak kembali. Kabut tak surut. Dan ada yang melihat bayangan harimau putih berjalan ke arah lembah barat. Ratna menegang. Wajahnya berubah pucat. Harimau putih, tidak mungkin. Dia telah lenyap sejak generasi leluhur. Dan lebih dari itu, Putri, satu gulungan kain bertanda kerajaan hilang dari tempat penyimpanan bawah tanah. Beberapa prajurit lama menghilang tanpa jejak. Ratna berdiri dengan geram. Siapkan pasukan. Periksa jembatan lembah barat. Jika perlu, bakar seluruh hutan itu. Aku tak mau legenda itu kembali menghancurkan rencanaku. Tak seorang pun di ruangan itu berani menyela. Sebab mereka tahu, Ratna Rukmi tak pernah membiarkan siapapun menghalangi ambisinya. Ia telah meracuni raja perlahan dengan obat tidur yang disangka ramuan penyembuh. Ia menghapus catatan kelahiran Aurelia dari kitab kerajaan. Dan ia membuat semua orang percaya bahwa Permaisuri Malyani gila karena kehilangan anak. Dengan satu senyuman palsu, ia membalikkan sejarah. Malam hari di gua bawah tanah, lelaki berjubah hitam kembali muncul. Ia membawa kunci-kunci besi tua yang berkarat. Aku sudah terlalu lama melihat ketidakadilan ini, ucapnya pelan. Dan malam ini, aku memilih berpihak padamu, Tuan Putri. Ia membuka rantai-rantai yang melilit Permaisuri Malyani. Suara logam bergema pelan, seperti lonceng kemerdekaan. Malyani langsung jatuh ke pelukan anaknya. Air mata menetes lagi. Tapi kali ini bukan karena lemah, tapi karena harapan. Pergilah sebelum fajar, ucap lelaki tua itu, dan carilah cermin langit di puncak batu angin. Di sana, semua roh akan menyaksikan kebenaranmu. Aurelia berdiri. Tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya lembut, bukan cahaya magis, tapi cahaya dari keyakinan dalam hati. Ia mengenakan kembali jubah bunga liar yang diberikan Siwa. Dan di tangannya, ia menggenggam sulaman putih bertanda darah kerajaan. Siwa menunduk. Malam ini, langit akan memisahkan kebenaran dari tipu daya. Perjalanan menuju batu angin adalah ujian terakhir. Mereka harus melintasi tanah mati, di mana pepohonan hangus dan air menjadi racun. Tanah itu dahulu adalah pusat kerajaan bayangan yang musnah karena keserakahan. Di sana, roh-roh pengkhianat berbisik lewat kabut. Kau hanya anak buangan, kau tak layak membawa tahta. Namun Aurelia terus berjalan. Suara mereka seperti angin yang menyakitkan, tapi tak mampu menghentikannya. Ia memeluk ibunya erat. Siwa berjalan di depan mereka, mengusir roh jahat dengan sorot matanya. Dan tepat saat fajar mulai memecah langit, mereka tiba di puncak batu angin. Tempat itu seperti panggung dari dunia lain. Angin berputar tanpa henti, dan langit di atasnya membentuk lingkaran biru tua. Di tengahnya berdiri sebuah cermin datar dari batu kristal yang memantulkan langit, tanah, dan hati yang paling dalam.
Aurelia berdiri di atasnya. Ia membuka gulungan kain putih, menancapkan sulaman itu di tengah batu, dan berseru dengan suara lantang. Wahai leluhur rasa negara, saksikan aku. Aku bukan hantu dari masa lalu. Aku adalah cahaya yang kalian tolak. Tapi malam ini, aku kembali untuk menuntaskan darah yang tertinggal. Angin berhenti. Langit menjadi gelap sesaat. Lalu cahaya meledak dari sulaman putih itu, membentuk bayangan seekor burung phoenix emas dan harimau putih. Dua lambang kuno kerajaan rasa negara yang hanya muncul ketika garis darah asli memanggil leluhur. Dan semua makhluk hutan sujud ke tanah. Aurelia kini tidak hanya menjadi gadis yang dibuang. Ia menjadi lambang kebenaran yang tak bisa dibungkam. Dan dari kejauhan, Ratna Rukmi menjerit. Sinar dari puncak batu angin menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bukan cahaya biasa, melainkan getar kekuatan dari darah sah kerajaan yang selama ini disembunyikan. Rakyat desa yang sedang menimba air, para petani di ladang, bahkan anak-anak kecil yang bermain di halaman merasakan seolah waktu berhenti sejenak. Mereka memandang ke langit, ke arah sinar yang memancar dari pegunungan timur. Para tetua desa bergidik. Salah satu dari mereka berbisik lirih, sinar itu hanya muncul jika garis suci penguasa kembali memanggil leluhur. Sementara itu di istana, Ratna Rukmi menggenggam gagang kursinya erat-erat. Jemarinya gemetar. Wajahnya pucat. Dan dari pelupuk matanya menyembul ketakutan yang selama ini disimpannya rapat. Ia sadar, selama ini ia hanya memanipulasi sejarah, memutar cerita, memalsukan catatan silsilah. Namun satu hal yang tak bisa ia ubah adalah restu dari langit. Dan langit kini memihak pada gadis yang dulu ia buang ke hutan. Siapkan semua prajurit, pekiknya pada panglima utama. Tutup semua pintu istana. Siapapun yang mencoba mendekat, bunuh di tempat. Termasuk, jika benar gadis itu hidup. Aku ingin dia dibakar. Sampai tak bersisa sehelai rambut pun. Panglima utama, seorang lelaki botak bertubuh kekar, sempat menunduk ragu. Tapi Ratna menatap tajam. Jangan lupa, siapa yang memberimu seragam itu? Atau kau ingin kembali ke kandang babi tempatku menemukamu? Panglima hanya mengangguk. Dan dalam waktu singkat, istana berubah menjadi benteng siaga. Pagar gerbang ditutup rapat, para prajurit membentuk barikade. Namun di dalam hati mereka, keraguan mulai tumbuh. Sebab mereka semua tahu, jika cahaya itu benar-benar berasal dari batu angin, maka perang ini bukan lagi soal tahta, tapi tentang kebenaran dan kutukan. Di balik lereng batu angin, Aurelia menatap ke kejauhan. Wajahnya tegas. Siwa duduk di sampingnya, mengawasi dari balik rerumputan tinggi. Permaisuri Malyani, yang kini sudah tak lagi dibelenggu, duduk bersila di atas kain putih. Ia mengoleskan ramuan tumbuhan pada luka-luka lama di tubuhnya. Meski tubuhnya lemah, matanya tak kehilangan kekuatan. Kau tahu apa yang akan kau hadapi, anakku? Tanya ibunya lirih. Aurelia mengangguk. Aku tahu. Mereka akan mencoba membunuhku. Bukan karena aku salah, tapi karena mereka takut jika semua kebusukan yang mereka tutupi selama ini terbuka. Kau tak bisa sendirian menghadapi mereka. Aku tidak sendirian, Bu. Seolah mengerti kata-kata itu, suara langkah kaki mulai terdengar dari balik semak. Satu persatu, makhluk hutan muncul. Seekor rusa bertanduk cahaya, seekor elang yang matanya memancarkan api, sekawanan monyet berjubah daun, bahkan ular besar berwarna emas yang membeli pohon.
Semua makhluk itu pernah diselamatkan oleh leluhur rasa negara, dan kini mereka bangkit untuk membalas jasa. Dan di antara mereka, muncul sekelompok manusia tua, para penjaga hukum hutan, yang selama ini hidup dalam pengasingan. Mereka mengenakan jubah dari kulit kayu dan membawa tongkat bertatahkan batu kristal. Salah satu dari mereka mendekat dan menatap Aurelia dalam. "Namamu tertulis dalam kitab tanah dan langit," katanya. "Dan malam ini, kami semua akan berjalan bersamamu." Di sisi lain, istana mulai dilanda kekacauan. Rakyat mulai bertanya-tanya tentang sinar di langit. Bisik-bisik tentang kembalinya darah asli kerajaan menyebar seperti api di ladang kering. Dan ketika beberapa pengawal kerajaan mendadak meninggalkan posnya, Ratna Rukmi tahu bahwa waktu berpihak pada musuhnya. Ia berjalan masuk ke ruang pribadi raja, tempat sang raja, yang tak lain ayah dari Aurelia, terbaring lemah. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Selama ini ia diracun perlahan oleh Ratna. Ia diberi ramuan yang menumpulkan pikiran dan melemahkan jiwa. Ratna duduk di sampingnya. "Kau dengar itu, kekasihku? Anakmu kembali. Anak yang kau buang, kini membawa pasukan dari hutan. Tapi tenang saja. Aku akan melindungi tahta ini. Dan begitu dia mati, kita akan kembali seperti dulu." Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mata sang raja berkedip. Sangat pelan. Dan setitik air mata jatuh dari sudut matanya. Ratna tercekat. Ia berdiri. Ketakutan merayap di tengkuknya. Sebab ia tahu, racun yang selama ini ia tanam, mulai kehilangan kuasanya. Fajar esoknya, suara genta berbunyi dari arah timur. Bukan genta istana, tapi genta tua yang hanya dibunyikan sekali dalam 100 tahun, jika darah asli raja kembali menginjak tanah istana. Rakyat mulai berkumpul. Di luar gerbang utama, sosok Aurelia berdiri. Di belakangnya, ratusan makhluk dan manusia penjaga hutan berdiri dalam diam. Permaisuri Malyani berdiri di sisi kiri anaknya, dan Siwa di sisi kanan. Matanya bersinar tajam. Gerbang istana tidak langsung terbuka. Namun rakyat sudah mulai menekan dari dalam. Mereka tak lagi percaya pada Ratna. Mereka ingin melihat sendiri siapa sosok yang membuat langit berubah dan roh-roh leluhur turun kembali. Dan tepat saat matahari terbit sepenuhnya, suara keras terdengar. Duar. Pintu gerbang istana pecah. Bukan karena dihancurkan dari luar, tapi dari dalam. Dan yang berdiri di balik pintu adalah panglima utama yang kini melemparkan helmnya ke tanah. "Aku tak mau lagi menjadi anjing Ratna. Darahku bukan untuk melindungi kebohongan." Lalu ia berlutut di hadapan Aurelia. "Selamat datang kembali, Tuan Putri Rasa Negara." Ratna Rukmi menjerit dari balkon istana. Wajahnya memucat. Ia meraih belati emas di pinggangnya. Tapi sebelum ia bisa melangkah keluar, suara dari balik jendela membuat tubuhnya membeku. "Cukup, Ratna." Ia menoleh dan melihat raja berdiri di ambang pintu. Tubuhnya memang masih lemah, tapi matanya kini menyala penuh amarah. Ia telah kembali sadar. Dan semua kenangan tentang masa lalu kembali membakar hatinya. "Kau akan diadili oleh darah yang selama ini kau buang." Ratna mencoba kabur. Tapi suara gemuruh dari langit dan raungan Siwa dari bawah istana membuat semua jalan keluar tertutup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Rasa Negara, tahta kerajaan bersiap dikembalikan pada pemilik yang sah. Bukan oleh pedang,
tapi oleh kebenaran yang tak bisa dibunuh. Mentari pagi belum sepenuhnya menyinari halaman istana rasa negara ketika langkah-langkah Aurelia menginjak lantai batu kerajaan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dibuang. Suara langkahnya pelan, tapi berat. Setiap jejaknya mengusung kebenaran yang telah lama dibungkam. Di belakangnya, Permaisuri Malyani berjalan perlahan sambil menggenggam tongkat pemberian para tetua hutan. Siwa menyusuri sisi-sisi koridor dengan mata awas, sementara pasukan penjaga hutan menjaga perimeter agar tak ada lagi pengkhianatan di tengah kebenaran yang kembali ditegakkan. Para pelayan istana terdiam. Beberapa di antaranya langsung bersujud. Yang lainnya menahan tangis karena mengenali wajah gadis kecil yang dulu pernah mereka timang, kini berdiri sebagai penerus tahta yang sah. Di aula utama, sang raja duduk tegak di singgasana tua. Tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya tak lagi kosong. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mengenakan jubah raja yang pernah dilucuti oleh Ratna Rukmi. Di sisi kanannya, Panglima Utama berdiri tegak. Di sisi kirinya, dua penjaga tua yang pernah melindungi Permaisuri Malyani ikut hadir, mata mereka memerah karena menyaksikan keadilan yang perlahan pulih. "Kemarilah, anakku," ucap sang raja dengan suara yang bergetar. Aurelia melangkah maju. Tubuhnya terasa ringan namun jiwanya terbakar oleh tanggung jawab. Ia berlutut di hadapan ayahnya, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia menyerahkan gulungan kain putih bertanda darah kerajaan. Sang raja membuka kain itu perlahan. Begitu melihat sulaman lambang kerajaan yang dulu hanya dimiliki oleh garis keturunannya, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh pada semua yang hadir. Siapapun yang mengingkari garis darah ini berarti mengingkari para leluhur, mengingkari langit, dan mengingkari seluruh sejarah rasa negara. Gema suaranya membelah aula. Semua orang berlutut, kecuali satu orang. Ratna Rukmi. Ia berdiri di balkon atas. Wajahnya gelap. Matanya menyorotkan kebencian yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Di tangannya tergenggam belati emas yang pernah ia gunakan untuk membunuh pengawal setiap Permaisuri Malyani. "Kalian semua telah dibutakan oleh cahaya palsu," serunya. Aurelia bukan apa-apa. Ia hanya anak dari perempuan lemah yang membiarkan dirinya diusir. Semua mata menatap ke atas. Sang raja berdiri pelan. "Cukup, Ratna. Kejahatanmu sudah sampai pada batas." Ratna mengayunkan belati itu ke arah dirinya sendiri, tapi Siwa bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, harimau putih itu melompat ke balkon dan menjatuhkan belati itu dari tangannya. Dentingan logam terdengar seperti gong terakhir dari kebohongan panjang. Ratna terduduk. Tubuhnya gemetar. "Kau pikir kau bisa merampas segalanya dariku, lalu hidup bahagia?" Aurelia melangkah maju, memandang perempuan yang dulu membuangnya seperti sampah. "Aku tidak ingin bahagia dengan cara membunuh," jawabnya pelan. "Aku hanya ingin kebenaran pulang ke tempatnya." Ratna terisak, bukan karena menyesal, tapi karena kalah. Ia tahu, tak ada tempat lagi untuknya di istana. Penjaga hutan membawanya pergi, bukan untuk dibunuh, tapi untuk menjalani pengasingan yang sama seperti dulu ia timpakan pada orang lain. 2 hari setelah penangkapan Ratna, rakyat berkumpul di lapangan besar kerajaan. Mereka datang dari seluruh penjuru, petani, nelayan, pedagang, anak-anak desa, bahkan para pengelana hutan. Mereka ingin menyaksikan penobatan yang bukan hanya mengembalikan tahta, tapi juga harga diri rasa negara. Aurelia berdiri di altar upacara. Rambutnya dikepang panjang. Di bahunya tergantung kain warisan ibunya. Di sekelilingnya berkumpul semua makhluk hutan dan manusia penjaga kebenaran.
Upacara dimulai dengan pengucapan sumpah leluhur, disusul dengan peletakan batu kristal oleh Permaisuri Malyani. Sang raja menyerahkan mahkota tua yang selama ini disimpan dalam ruang rahasia. Dengan ini, ucap sang raja, aku serahkan kembali rasa negara pada darah yang benar. Mahkota diletakkan di kepala Aurelia. Dan tepat saat itu, langit berubah. Burung-burung putih beterbangan dari hutan. Harimau Siwa meraung pelan dari bawah panggung. Angin membelai lembut wajah semua yang hadir. Dan cahaya hangat menyelimuti altar upacara. Rakyat berteriak penuh haru. Aurelia tidak menangis. Ia hanya menutup mata. Dan dalam hati, ia berbicara pada masa kecilnya yang pernah tersungkur dalam kesepian. Aku kembali bukan untuk membalas, tapi untuk memulihkan. Malam itu, di balik istana, Siwa duduk memandang langit. Ia tahu, tugasnya hampir selesai. Dunia manusia kembali seimbang. Dan gadis kecil yang dulu ia rawat di gua, kini menjadi ratu dengan hati yang tak pernah dikotori dendam. Di kejauhan, kabut hutan mulai menipis. Sebab keadilan akhirnya pulang ke tanah tempat ia dilahirkan. Seiring malam merangkak turun, cahaya rembulan menyelimuti istana rasa negara dengan sinar perak yang lembut namun penuh misteri. Di ruang penginapan pribadi, Aurelia duduk sendirian, menatap jauh keluar jendela yang terbuka lebar. Angin malam membawa aroma hutan dan tanah basah yang segar. Hatinya terasa campur aduk. Kemenangan sudah di depan mata, namun bayang-bayang masa lalu masih terus mengintai. Di depan api unggun, para tetua hutan berkumpul bersama para penjaga istana, membicarakan langkah selanjutnya. Meski Ratna Rukmi telah ditangkap dan kekuasaannya runtuh, luka yang ditinggalkannya tidak mudah disembuhkan. Istana dan kerajaan masih terpecah oleh dendam lama, kecurigaan, dan bisik-bisik yang bisa memicu perang saudara. Aurelia tahu betul bahwa sebagai penerus tahta, tugasnya bukan hanya untuk memulihkan kekuasaan, tapi lebih dari itu, menyatukan hati yang terpecah, menjalin kembali ikatan yang terputus, dan membangun rasa percaya yang telah lama terkikis. Kemenangan atas Ratna Rukmi adalah babak awal dari perjuangan panjang. Di dalam hatinya, ia menyimpan tekad bulat untuk menghapus noda-noda gelap yang pernah menodai kerajaan. Namun di balik tekad itu, rasa takut juga menyelip. Ia tahu, kekuatan jahat tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya bersembunyi di balik bayang-bayang. Malam itu, sebuah suara lembut datang dari balik pintu kamarnya. Aurelia, kau harus melihat ini. Permaisuri Malyani masuk membawa gulungan naskah tua. Aku menemukannya di perpustakaan tersembunyi. Naskah ini berisi sejarah tersembunyi rasa negara. Kisah para leluhur, dan ramalan yang belum selesai. Aurelia membuka gulungan itu dengan hati-hati. Tulisan-tulisan kuno itu berkilauan dalam cahaya lilin. Dan di bagian tengah terdapat sebuah ramalan yang sangat mengejutkan. Anak dari darah suci akan memimpin rasa negara melewati masa gelap, namun ujian terbesar belum datang. Kegelapan yang pernah dipenjara akan bangkit kembali dalam bentuk yang lebih dahsyat. Hanya dengan hati yang murni dan keberanian sejati, sang penerus bisa membawa cahaya yang abadi. Aurelia menatap ibunya dengan mata penuh tanya. Apa maksudnya, Bu? Malyani menghela napas panjang. Aku juga tidak tahu pasti. Tapi aku merasa ini peringatan dari leluhur. Bahwa meskipun Ratna Rukmi telah hilang, ada ancaman lain yang lebih besar menunggu di balik tirai waktu. Beberapa hari kemudian, Aurelia memanggil rapat besar di Balai Rakyat. Semua perwakilan desa, suku hutan, dan para penjaga berkumpul. Aura serius mengisi udara.
Kami tidak bisa hanya duduk menunggu, kata Aurelia. Kita harus bersiap, menjaga persatuan dan memperkuat pertahanan. Aku akan meminta bantuan dari suku-suku yang selama ini tersembunyi. Mereka yang hidup bersama hutan, tahu rahasia tanah ini lebih baik daripada siapapun. Siwa, harimau putih yang setia, duduk tegap di sampingnya. Matanya menyiratkan ketegasan dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Suatu malam, Aurelia berkelana ke pinggir hutan bersama beberapa penjaga kepercayaannya. Mereka memasuki wilayah yang selama ini dianggap terlarang. Suara-suara alam mengiringi langkah mereka, bisikan angin, gemerisik daun, dan auman lembut Siwa yang menenangkan. Di sana, mereka bertemu dengan kaum Wanaputra, manusia setengah roh yang dikenal dengan kemampuan magis dan pengetahuan kuno. Pemimpin mereka, Purnamala, menyambut Aurelia dengan tangan terbuka. Kami tahu datangmu, anak darah suci, katanya. Kami siap membantu, tapi kau harus siap menghadapi kegelapan yang lebih besar daripada yang kau bayangkan. Aurelia mengangguk. Aku siap. Untuk rasa negara, untuk rakyat, untuk masa depan. Di dalam istana, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa bangsawan lama mulai merasakan ancaman dari kebangkitan aura baru. Meski Ratna Rukmi telah pergi, pengaruhnya masih tertinggal di beberapa sudut istana. Orang-orang yang dulu menjadi kaki tangannya mulai bersekongkol diam-diam. Di ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu, sebuah pertemuan rahasia berlangsung. Para penentang kekuasaan baru berkumpul, merancang strategi untuk mengembalikan pengaruh mereka. Di tengah ruangan, seorang pria bertopeng berbicara dengan suara berat. Kita tidak bisa membiarkan rasa negara berubah menjadi kerajaan rakyat. Itu akan menghancurkan kekuasaan kita. Seorang wanita dengan mata tajam menimpali, Aurelia hanya boneka. Tapi di balik itu ada kekuatan yang lebih besar. Kita harus mencari dan menghancurkannya sebelum dia siap. Rencana-rencana jahat mulai disusun. Perang bayangan dimulai. Aurelia merasakan adanya bahaya yang mendekat. Malam-malamnya kini lebih gelisah. Ia sering bermimpi tentang kegelapan yang menggerogoti akar pohon sakral. Suara-suara bisikan yang tak bisa ia mengerti. Siwa setia menemani. Kau tak sendiri, katanya dalam bahasa roh yang hanya bisa dimengerti oleh sang gadis. Suatu malam, saat tengah berlatih menggunakan pedang Jagat Wijaya, Aurelia merasakan getaran aneh dari liontin ibunya. Cahaya lembut memancar, seolah memberikan kekuatan dan peringatan. Sekarang waktumu, bisik Siwa. Aurelia menatap ke langit malam yang penuh bintang. Ia tahu perjalanan belum selesai. Perjuangan untuk mengembalikan rasa negara ke kejayaannya baru saja dimulai. Pagi harinya, sebuah kabar buruk datang dari desa perbatasan. Sekelompok penyerang misterius membakar ladang dan menculik beberapa penduduk. Rakyat ketakutan. Namun, berita ini juga menyatukan mereka. Mereka tidak akan membiarkan kegelapan menguasai tanah mereka. Aurelia segera mengerahkan pasukan rakyat dan penjaga hutan untuk melakukan penyelamatan. Dengan bantuan Siwa, mereka melacak jejak penyerang hingga ke lembah gelap di ujung negeri. Pertarungan sengit pun terjadi. Cahaya pedang Jagat Wijaya bertemu dengan bayangan gelap yang menyelimuti medan. Namun dengan keberanian dan tekad yang kuat, pasukan Aurelia berhasil mengusir musuh dan menyelamatkan para sandera. Pertempuran ini menjadi awal kebangkitan rakyat. Mereka mulai percaya bahwa masa depan bisa berubah jika mereka berdiri bersama. Malam harinya, Aurelia duduk bersama ibunya dan Wira, sahabatnya yang setia. Mereka membicarakan strategi dan harapan. Kau tahu,
kata Wira, kita tidak hanya berjuang melawan musuh luar. Kita juga harus menghadapi bayangan dari dalam hati kita sendiri. Dendam dan kekecewaan bisa menjadi musuh yang lebih berbahaya. Aurelia mengangguk. Aku belajar, untuk memimpin, aku harus menguasai bukan hanya pedang, tapi juga hatiku sendiri. Maliani tersenyum hangat. Dan kau tak pernah sendiri. Kami semua ada di sini bersamamu. Seiring waktu berjalan, kisah Aurelia dan Siwa menyebar ke seluruh pelosok rasa negara. Anak-anak kecil meniru gerakan pedangnya, para wanita mulai berkumpul belajar tentang kekuatan dan kebijaksanaan, dan para pemuda bangkit dengan semangat baru. Aurelia menulis buku tentang perjuangan, tentang pengampunan, dan tentang bagaimana kekuatan sejati berasal dari hati yang murni. Buku itu menjadi panduan bagi generasi mendatang yang ingin membangun negeri tanpa kezaliman dan ketakutan. Tapi ia tahu, tantangan terbesar masih menanti. Kekuatan gelap yang tersembunyi jauh di balik pegunungan menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Dan saat itu datang, semua yang pernah ia perjuangkan akan diuji sampai batas terakhir. Bulan purnama menggantung tinggi di langit rasa negara, menebarkan cahaya perak yang menusuk ke kedalaman hutan dan istana. Malam itu terasa berbeda. Angin berhembus dingin, membawa bisikan-bisikan gelap yang menggerogoti kedamaian yang baru saja ditemukan. Bayangan masa lalu, yang selama ini tersembunyi di balik dinding rahasia, mulai bergerak perlahan. Di sebuah gua tersembunyi di kaki gunung lereng utara, sebuah ritual kuno tengah berlangsung. Sosok berkain hitam berdiri di tengah lingkaran batu, dikelilingi oleh para pengikutnya yang berseru lirih. Aroma dupa dan tanah basah memenuhi udara, menciptakan suasana mistis yang membuat bulu kuduk meremang. Pemimpin kelompok itu mengangkat tangan, suaranya bergema keras di antara dinding-dinding gua, kegelapan yang dulu tertidur akan bangkit kembali. Saatnya membalas dendam atas kekuasaan yang hilang. Salah satu pengikutnya menaruh sebuah kotak kayu tua di tengah lingkaran. Kotak itu berukir lambang ular hitam, simbol kekuatan dan tipu daya. Ketika kotak dibuka, cahaya gelap menyembur keluar, mengisi ruang dengan aura yang membuat darah membeku. Ini adalah tabung kegelapan, ujar pemimpin itu dengan suara penuh dendam. Dengan ini, kita akan membentuk pasukan bayangan yang tak terkalahkan. Mereka akan menghancurkan semua yang berdiri di jalan kita. Di sisi lain, di Istana Rasa Negara, Aurelia merasakan ada sesuatu yang mengusik kedamaiannya. Liontin pemberian ibunya bergetar lembut, seakan memberi peringatan. Siwa berdiri di dekat jendela, matanya tajam menatap ke arah utara, kemana kegelapan mulai menggerak. Kita harus bersiap, anakku, kata Siwa dengan suara berat namun penuh kelembutan. Kegelapan yang bangkit bukan hanya dari dunia manusia, tapi juga dari dunia yang lebih gelap, tempat jiwa-jiwa yang tak tenang bersembunyi. Aurelia menatap ke arah langit malam. Rasa takut menyelinap, tapi tekadnya jauh lebih besar. Aku tidak akan membiarkan rasa negara hancur lagi. Kita akan berjuang sampai napas terakhir. Seiring hari berganti, kabar buruk mulai menyebar. Desa-desa perbatasan diserang oleh makhluk-makhluk bayangan yang bergerak dalam kegelapan. Para petani kehilangan ladang, anak-anak hilang tanpa jejak, dan orang-orang mulai kehilangan harapan. Aurelia segera mengerahkan pasukan rakyat yang terdiri dari para penjaga hutan, pejuang muda, dan para tetua yang bijak. Mereka berlatih keras, mempersiapkan diri menghadapi musuh yang tak terlihat dan tak kenal ampun. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Aurelia bersama Wira, Pratiwa, dan para penasihat membahas strategi. Kita harus mencari cara untuk menghancurkan tabung kegelapan itu, ujar Pratiwa, membuka peta kuno yang penuh dengan simbol-simbol mistis. Tanpa itu,
pasukan bayangan akan terus bertambah kuat. Aku akan meminta bantuan kaum Wanaputra, tambah Wira. Mereka punya ilmu kuno yang bisa menandai dan melacak energi gelap. Aurelia mengangguk. Kita harus bergerak cepat. Setiap detik yang terbuang adalah nyawa rakyat yang hilang. Perjalanan ke kedalaman hutan angkara murka tidak mudah. Jalan-jalan berliku, jebakan alami, dan makhluk hutan yang tidak bersahabat menunggu. Namun, keberanian dan tekad mengalahkan semua rintangan. Aurelia bersama Siwa, Wira, dan beberapa pasukan hutan memasuki wilayah kaum Wanaputra. Di sana, mereka disambut dengan upacara penyambutan yang penuh kehangatan dan kepercayaan. Purnamala, pemimpin Wanaputra, berdiri tegap, wajahnya penuh kebijaksanaan. Kami tahu tujuanmu, Aurelia. Tabung kegelapan itu adalah ancaman terbesar bagi rasa negara dan seluruh hutan. Tapi kau harus siap untuk menghancurkannya. Kau harus melewati ujian yang hanya bisa dihadapi oleh yang memiliki hati murni. Ujian itu membawa Aurelia ke dalam gua rahasia yang dipenuhi cahaya dan bayangan. Ia harus menghadapi ilusi masa lalunya, ketakutan, kesedihan, dan kemarahan yang belum sepenuhnya hilang. Dengan hati yang teguh dan keyakinan yang dalam, Aurelia menaklukkan setiap bayangan yang mencoba menjebaknya. Akhirnya, cahaya dari dalam dirinya bersinar lebih terang dari semua kegelapan di sekitarnya. Di luar, pasukan bayangan mulai menyerbu desa dan kota-kota kecil. Pertarungan brutal terjadi. Para pejuang rasa negara berjuang dengan keberanian yang luar biasa, didukung oleh kekuatan Siwa yang melindungi mereka dengan auman suci. Namun, kegelapan terus mendesak. Di saat yang genting, tabung kegelapan ditemukan di markas musuh. Aurelia memimpin serangan ke tempat itu, dengan pedang jagat wijaya menyala biru terang, menebas bayangan yang mencoba melindungi tabung tersebut. Setelah pertarungan sengit dan penuh pengorbanan, Aurelia berhasil menghancurkan tabung kegelapan. Ledakan cahaya menyebar ke seluruh penjuru, menghapus bayangan gelap yang telah lama mengintai. Kemenangan itu membawa harapan baru bagi rasa negara. Rakyat kembali bangkit dengan semangat yang lebih kuat. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari pedang dan sihir, tapi dari persatuan dan cinta untuk tanah air. Aurelia berdiri di atas bukit, menatap langit yang mulai cerah. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi dengan dukungan rakyat dan sahabatnya, ia yakin bisa membawa rasa negara ke masa depan yang lebih terang. Aku berjanji, bisiknya, aku akan menjaga rasa negara, tidak hanya sebagai ratu, tapi sebagai pelindung dan pelayan rakyatku. Siwa duduk di sisinya, mata biru bersinar penuh harapan. Di kejauhan, bayangan-bayangan gelap yang tersisa mundur, tahu bahwa cahaya dan kebenaran telah kembali. Kisah Aurelia belum usai. Setiap langkahnya adalah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Di tengah perjuangan yang berat, ia menemukan arti sejati dari kepemimpinan dan cinta. Dan ketika malam tiba, suara auman Siwa menggetarkan hutan, mengingatkan semua makhluk bahwa selama ada cahaya yang bersinar, kegelapan tidak akan pernah menang. Matahari pagi menyinari lembah rasa negara dengan hangat. Namun suasana damai yang semestinya tercipta mulai ternoda oleh bisik-bisik rahasia dan langkah-langkah tersembunyi di balik tirai istana. Meski kegelapan besar berhasil dipatahkan, luka lama belum sepenuhnya sembuh dan ancaman baru mulai merayap masuk. Aurelia tengah mengadakan pertemuan tertutup bersama para penasihat dan para tetua kerajaan. Pembicaraan serius memenuhi ruang balairung istana. Purnamala dari kaum Wanaputra hadir, membawa kabar yang menggetarkan hati. Ada pengkhianat di dalam istana, katanya dengan suara berat.
Seseorang yang memainkan bayangan demi kepentingan pribadi dan memanfaatkan kekacauan untuk mengambil alih kendali. Aurelia menatap para hadirin satu persatu, mencoba menembus tabir kebohongan yang mulai terbentang. Kita harus segera menemukan siapa dia sebelum dia menghancurkan semua yang telah kita bangun. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, seseorang sedang menuliskan pesan rahasia pada selembar kertas usang. Tangan-tangan itu gemetar, bukan karena usia, tapi karena ketakutan dan rasa bersalah yang menggelayuti hati. Pria itu adalah salah satu pejabat tinggi istana yang selama ini tampak setia namun diam-diam bermain di dua sisi. Di bawah perintah Ratna Rukmi yang dulu, ia menjadi mata dan telinga kegelapan. Kini, dengan rasa takut kehilangan segalanya, ia mencoba mengamankan posisinya dengan bersekongkol bersama pihak yang mengancam rasa negara. Kita harus bertindak cepat, gumamnya. Jika Aurelia dan pasukannya tahu tentang ini, aku akan kehilangan nyawa. Aurelia, bersama Wira dan Pratiwa, mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Mereka mengumpulkan informasi dari dalam dan luar istana, memeriksa tiap gerak-gerik orang-orang dekatnya. Rasa waspada mulai menguasai setiap sudut istana. Di tengah upaya itu, Aurelia juga berusaha menjaga persatuan rakyat dan kaum hutan. Hubungan dengan kaum Wanaputra semakin erat. Bersama mereka, ia mempelajari ilmu kuno dan mengasah kemampuan untuk menghadapi bahaya yang datang bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Siwa selalu menjadi pelindung setia, mengawasi dengan mata yang tajam dan kehadiran yang kuat. Kehadirannya menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi semua yang berjuang. Suatu malam, saat bulan purnama menyinari langit, Aurelia menerima kabar mengejutkan. Salah satu pengkhianat telah berusaha membocorkan rencana pertahanan kepada musuh lama yang masih bersembunyi di perbatasan utara. Tanpa menunggu lama, Aurelia memimpin pasukan khusus yang terdiri dari pejuang terbaik dan para penjaga hutan untuk menangkap pengkhianat itu. Penyergapan terjadi di jalan setapak yang sunyi, di bawah cahaya rembulan yang dingin. Pertarungan sengit berlangsung, namun keberanian dan strategi mereka membuahkan hasil. Pengkhianat tertangkap dan dipaksa mengakui semua pengkhianatan serta aliansinya dengan musuh. Aurelia memutuskan untuk mengadakan sidang terbuka di Balai Rakyat, tempat di mana suara rakyat didengar dan keadilan ditegakkan. Dalam suasana penuh ketegangan, pengkhianat dihadapkan pada rakyat dan dimintai pertanggungjawaban. "Aku telah menyakiti rasa negara," katanya dengan suara penuh penyesalan. "Aku salah, dan aku siap menerima hukuman apapun demi menebus dosa-dosaku." Aurelia berdiri di hadapan semua orang. Pengkhianatan adalah luka dalam tubuh kita. Tapi pengampunan adalah obat yang menyembuhkan. Kita harus belajar berdamai, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan diri kita sendiri. Rakyat menyambut kata-kata itu dengan tepuk tangan hangat, menguatkan semangat persatuan dan harapan baru. Di waktu yang sama, di sisi lain negeri, kekuatan gelap yang tersisa mulai berkumpul. Bayangan-bayangan hitam itu berbisik dan merancang balas dendam. Mereka menyadari bahwa kekuatan cahaya semakin kuat dan tidak bisa diabaikan. "Kita tidak akan menyerah," kata salah satu dari mereka dengan suara serak. "Kita akan kembali, lebih kuat, lebih licik. Rasa negara akan jatuh ke tangan kami, entah dengan cara apa." Aurelia tidak gentar. Ia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya belum selesai, tapi ia juga yakin bahwa dengan keberanian, kebijaksanaan, dan persatuan, tidak ada kegelapan yang abadi. "Kita harus terus melangkah maju," katanya kepada Wira dan Pratiwa. "Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun dunia yang lebih baik, tempat di mana tidak ada lagi yang harus dibuang atau dikhianati." Malam itu, suara auman siwa menggema di hutan, mengingatkan semua bahwa selama ada cahaya,
harapan selalu ada. Cerita Aurelia dan Rasa Negara kini menjadi legenda yang hidup, menginspirasi generasi baru untuk terus berjuang demi keadilan dan kedamaian. Meski jalan di depan penuh tantangan, sang gadis cantik dan harimau putih tetap berdiri teguh, simbol kekuatan dan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Aurelia berdiri di puncak bukit, menatap jauh ke arah cakrawala di mana matahari terbit perlahan membawa harapan baru. Hutan angkara murka yang dulu sunyi dan penuh misteri kini berubah menjadi saksi bisu perjuangan dan keajaiban. Siwa, harimau putih yang setia, duduk di sisinya, mata birunya bersinar lembut memancarkan kasih sayang yang tak pernah pudar. Bersama, mereka menyaksikan masa depan yang perlahan terukir dari keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Rakyat Rasa Negara kini hidup dalam harmoni, membangun dunia tanpa bayang-bayang pengkhianatan dan ketakutan. Mereka berjalan bersama menuju hari yang cerah, di mana setiap jiwa mendapat tempat dan suara dihargai. Aurelia menunduk, mengusap liontin pemberian ibunya yang selalu ia kenakan. Aku adalah anak yang dibuang, tapi aku juga cahaya yang tidak pernah padam. Dengan hati penuh keteguhan, ia melangkah turun dari bukit, siap memimpin Rasa Negara ke era baru yang penuh damai dan keadilan. Dan di bawah langit yang cerah, suara auman siwa mengalun seperti lagu pengantar tidur bagi negeri yang telah lahir kembali. Kisah ini mungkin telah berakhir, tapi cahaya dan harapan yang ditinggalkannya akan terus hidup, menginspirasi jiwa-jiwa yang siap melangkah dalam kegelapan untuk menemukan terang.